Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa la jalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur mari kita senantiasa panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih dapat menghirup udara segar, diberikan kekuatan serta iman hingga kita dapat hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka menjalankan satu kewajiban kita adalah sholat subuh, dan kita sama-sama terlaksanakan secara berjamaah. Salawat serta salam mari kita sanjungkan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, dan kita berharap kelak mendapatkan syafaat yaumil akhir. Jamaah yang dirahmati Allah, pada yang pertama yang kami hormati seluruh jajaran pengurus DKM Masjid Anas, jamaah sholat subuh yang berbahagia. Pada pagi hari ini kita kembali menelusuri perjalanan dakwahnya Rasulullah SAW dalam rangka menyebarkan agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam, agama yang diridhoi adalah agama Islam. Pada pagi hari ini kita akan membahas sejarah nabawiyah terkait dengan Umratul Qada. Kita mengetahui bahwa kemarin atau minggu lalu kita telah membahas tentang perjanjian Hudaybiyah. Kenapa disebut Umratul Qada? Yaitu umroh pengganti, bahwa di tahun 6 Hijriah Rasulullah SAW bersama kaum muslimin sudah berangkat menuju kota Mekah untuk melaksanakan umroh. Akan tetapi karena suatu hal yang orang Quraisy Mekah tidak bersedia menerima kaum muslimin untuk melaksanakan umroh, maka terjadilah perjanjian bahwa kaum muslimin pada tahun 6 Hijriah tidak boleh memasuki kota Mekah, dan diizinkan di tahun berikutnya, yaitu di tahun 7 Hijriah. Umratul Qada ini juga dikenal dengan kata lain, yaitu pertama Umratul Qada, yaitu maknanya umroh pengganti atau umroh yang dilakukan sebagai qada karena sebelumnya tertunda. Ada kata lain disebut juga Umratul Qisas,
maknanya adalah umroh sebagai balasan atau tembusan karena menggantikan umroh yang tidak terjadi, yang tidak jadi dilakukan pada tahun sebelumnya. Kata lain dari umratul qada yaitu umratul Hudaybiyah. Maknanya disebut demikian karena umroh ini merupakan kelanjutan dari peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Semua istilah ini merujuk kepada umroh yang dilakukan Rasulullah SAW sebagai pengganti dari umroh yang tertunda akibat larangan kaum Quraisy pada tahun sebelumnya. Jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana persiapan yang dilakukan oleh kaum muslimin pada saat akan keberangkatan menuju kota Mekah dalam rangka menunaikan umroh tersebut. Berdasarkan perjanjian Hudaybiyah yang tertunda tersebut, maka kaum muslimin melakukan persiapan-persiapan untuk keberangkatan umroh pada tahun 7 Hijriah. Rasulullah SAW dengan para sahabatnya berkomitmen untuk mematuhi perjanjian ini hingga keberangkatan baru bisa dilaksanakan pada tahun 7 Hijriah tersebut. Rasulullah SAW mengumumkan rencana ini untuk keberangkatan ke Mekah dengan mengajak seluruh kaum muslimin, baik yang dari penduduk Madinah atau penduduk Ansor dan penduduk yang hijrah dari Mekah ke Madinah, yaitu penduduk Muhajirin. Kaum muslimin hampir sebanyak 2.000 kaum muslimin yang tergabung dari dua kubu ini, Ansor dan Muhajirin, beserta sama-sama untuk mempersiapkan keberangkatan umroh tersebut. Kaum muslimin seperti yang kita ketahui bahwa mereka mengenakan kain ihram untuk bersiap-siap melaksanakan ibadah umroh. Mereka membawa hewan kurbannya, dan Rasulullah SAW membawa 60 ekor unta untuk dijadikan hewan kurban pada saat pelaksanaan umroh tersebut. Hewan-hewan tersebut ditandai agar penduduk Mekah bisa membedakan dan tahu bahwa unta-unta yang dibawa oleh rombongan memang bukan unta atau rampasan dari kaum Quraisy tersebut. Persiapan mental dan strategi dari kaum muslimin, karena masih ada ketegangan dengan kaum Quraisy ini, maka kaum muslimin juga masih membawa persenjataan yang lengkap. Akan tetapi ketika memasuki daerah Mekah, kota Mekah, maka persenjataan ini dilepasnya dan disimpan di satu tempat yang dekat dengan kota Mekah.
Rasulullah SAW dalam rangka menempatkan senjata ini menunjuk Muhammad bin Maslamah untuk menjaga persenjataan yang berada di luar kota Mekah. Jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin yang berangkat bersama Rasulullah SAW, maka mampir di satu tempat yang itu di masjid yang bernama sekarang ini kita lebih kenal dengan Bir Ali. Kenapa harus mulai dari situ? Karena Rasulullah SAW menetapkan bahwa Bir Ali adalah tempat yang sangat tepat untuk dijadikan mulai dilakukannya umroh atau mulai mengenakan pakaian ihram, mulai berniat untuk menunaikan umroh. Masjid Bir Ali ini memang sangat strategis. Jaraknya dari kota Madinah ke Bir Ali kurang lebih 11 km. Dan situasi di Masjid Bir Ali ini memang cukup memadai, jamaah bisa istirahat dan cukup persediaan air, sehingga Bir Ali dijadikan saat ini dijadikan tempat mikot bagi kaum muslimin yang akan melaksanakan umroh dan haji, khususnya yang berada di wilayah kota Makkah, kota Madinah dan sekitarnya. Jamaah yang bergabung dengan Rasulullah SAW memasuki kota Mekah pada tanggal 1 Dzulqa'dah, ya Dzulqa'dah tahun 7 Hijriah tersebut. Kemudian orang-orang Quraisy yang berada di kota Mekah sesuai dengan perjanjian Hudaybiyah, mereka harus mengosongkan kota Mekah, dan orang-orang Quraisy kemudian keluar dari kota Mekah, naik ke perbukitan dan tetap kepo gitu ya. Jadi begitu kaum muslimin memasuki kota Mekah, orang-orang Quraisy musyrikin mereka mengintip, melihat dari kejauhan apa sesungguhnya yang akan dilakukan oleh kaum muslimin tersebut. Jadi pengen lihat juga apa sih yang mau dilakukan. Jadi dari kejauhan ya, sambil mengumpat-ngumpat dan ngintip, pengen juga tahu apa yang dilakukan oleh kaum muslimin tersebut. Kemudian Rasulullah SAW bersama kaum muslimin langsung menuju Ka'bah. Kalau sekarang bagi jamaah yang baru datang ke kota Mekah, yaitu yang disebut tawaf kudum ya. Tawaf kudum adalah tawaf selamat datang yang dilakukan bagi kaum muslimin yang baru datang ke kota Mekah. Kemudian para jamaah bersama Rasulullah SAW melakukan tawaf. Tawaf dilakukan sebanyak 7 putaran. Mereka mengelilingi Ka'bah, akan tetapi pada putaran 1, 2, dan 3 Rasulullah menganjurkan kepada seluruh jamaah untuk jalan lebih cepat.
atau lari-lari kecil, atau dengan bahasa lain itu ramal. Agar ini juga ada tujuannya. Kenapa mesti lari-lari kecil? Ini adalah dalam rangka menunjukkan kekuatan kaum muslimin kepada penduduk Quraisy yang mereka menganggap bahwa kaum muslimin yang jauh perjalanannya sangat jauh, jadi jarak antara Mekah dari Bir Ali khususnya dan Madinah yang tadi kita mulai mikot di Bir Ali itu jaraknya kurang lebih 400 km, 450 km. Kalau sekarang sih enak ya, udah ada kereta cepat. Tapi bagi jamaah yang ekonominya ya berkecukupan sederhana saja, ya banyak masih menggunakan kendaraan bus. Jadi kereta cepat itu umumnya orang-orang yang memiliki keuangan yang sangat cukup. Jarak 450 km dari Bir Ali menuju Mekah ini, orang-orang Quraisy merasa bahwa kaum muslimin sudah jauh perjalanannya, pasti lemah. Dan mereka mengetahui bahwa orang-orang muslimin khususnya muhajirin, mereka pindah dari Mekah ke Madinah tidak memiliki apa-apa. Anggapan mereka terhadap kaum muslimin ini, kaum muslimin adalah orang-orang lemah. Oleh karena itu Rasulullah menganjurkan di putaran 1, 2, dan 3 kaum muslimin harus berjalan cepat atau berlari-lari kecil. Ini dalam rangka menunjukkan kekuatan kaum muslimin kepada kaum Quraisy. Kemudian pada saat tawaf ini kita mengetahui sekarang bahwa kain ihramnya ditarik, yang sebelah kanannya dibuka, ya kan? Jadi tidak ditutup seperti ini, dimasuk. Tapi yang kanan dibuka. Ini menunjukkan juga kekuatan bahwa lihat tuh orang muslim, kaum muslimin itu tegap-tegap gitu, gagah-gagah. Dan syariat ini menjadikan yang harus menjadikan orang-orang yang menunaikan tawaf wajib itu dengan menggunakan kain ihram, maka kain ihramnya pada saat tawaf itu dibuka sebelah kanannya. Dan sekarang menjadi syariat bagi kaum muslimin yang akan melaksanakan umroh tersebut. Setelah itu kaum muslimin bersama rombongan setelah 7 kali melakukan tawaf, melaksanakan sa'i antara Bukit Safa dan Marwah. Dan setelah itu kemudian tahallul. Tahallul adalah mencukur rambut atau memendekkan tanda selesainya ibadah ibadah umroh tersebut. Ini dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban. Rasulullah SAW menyembelih hewan kurban yang dibawa dari Madinah. Jamaah yang dirahmati Allah, bisa dibayangkan ya,
perjalanan 450 km lebih. Para jamaah ini, kaum muslimin, begitu tekad yang kuat yang dibarengi oleh keimanan dan ketaatan kepada Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan umrah ini dengan penuh hikmat dan menunjukkan kekuatan kepada kaum Quraisy khususnya, bahwa kaum muslimin saat ini sudah berubah kondisinya, bahwa kaum muslimin saat ini menjadi sebuah kekuatan baru yang perlu diperhitungkan khususnya oleh kaum Quraisy yang berada di kota Mekah. Sesuai perjanjian Hudaybiyah bahwa kaum muslimin bersama Rasulullah SAW berada di kota Mekah hanya boleh 3 hari saja. Oleh karena itu, lagi-lagi kaum Quraisy merasa ketakutan bahwa jangan-jangan ini Rasulullah bersama rombongan akan tinggal lama di kota Mekah ini. Kemudian ada salah satu penduduk Quraisy mendatangi Ali bin Abi Thalib, menyampaikan agar temannya untuk segera keluar dari kota Mekah. Maksudnya temannya itu adalah Rasulullah. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersama rombongan menepati janji yang telah ditetapkan di dalam perjanjian Hudaybiyah ini, dan kaum muslimin akhirnya meninggalkan kota Mekah dalam keadaan aman. Rasulullah SAW selama di kota Mekah ini tidak tinggal di mana-mana. Rasulullah tinggal di rumah Maimunah binti Al-Haris, yang kemudian Rasulullah SAW menikahi Maimunah binti Al-Haris ini, dan kegiatan pernikahan ini dilakukan di luar kota Mekah. Pada hari keempat, kaum muslimin semua keluar dari kota Mekah. Kaum muslimin pun meninggalkan kota Mekah dengan tertib. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya bentrokan atau intimidasi dan sebagainya. Jamaah yang dirahmati Allah, mungkin perlu diketahui juga bahwa pernikahan Rasulullah SAW dengan Maimunah ini dilaksanakan di luar kota Mekah, yaitu di daerah Sarif. Dalam pernikahan antara Rasulullah SAW dengan Maimunah ini tidak memiliki keturunan. Rasulullah SAW bersama rombongan akhirnya pulang menuju kota Madinah.
Peristiwa Umratul Qada ini membawa dampak positif bagi kaum muslimin dan menjadikan langkah awal dalam perjalanan penaklukan kota Mekah. Banyak penduduk Mekah mulai menerima Islam setelah melihat kekuatan dan akhlak kaum muslimin yang mereka ketahui selama pelaksanaan umroh tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah, terkait dengan peristiwa Umratul Qada ini, maka dalil atau hadis Al-Quran dan hadis yang terkait dengan peristiwa Umratul Qada ini antara lain adalah sebagaimana yang dijelaskan di dalam surat Al-Fat ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq latadkhulunnal masjidal harama insya'allahu aminin muhallikina rusakum wa muqassirin la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni zalika fatahan qariba. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasulnya kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, bahwa pasti kamu akan memasuki Masjidil Haram insyaallah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala dan memendekkannya, sedangkan kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat. Jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini turun setelah perjanjian Hudaybiyah sebagai janji Allah bahwa kaum muslimin akan memasuki kota Mekah dengan aman. Ini terjadi sebagaimana yang dijelaskan pada Umratul Qada 7 Hijriah tersebut, di mana kaum muslimin akhirnya bisa menunaikan ibadah haji umroh setelah sebelumnya dihalang-halanginya. Penjelasan mengenai mencukur rambut dan memendekkannya merujuk kepada tahallul yang dilakukan setelah umroh. Diperkuat juga dalam surat Al-Fat ayat 1, inna fatahna laka fatham mubina, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Ayat ini juga turun setelah perjanjian Hudaybiyah,
yang dianggap sebagai kemenangan besar bagi kaum muslimin, meskipun awalnya tampak merugikan. Jamaah yang dirahmati Allah, Umratul Qada ini atau umrah pengganti ini adalah salah satu bukti kemenangan kaum muslimin, karena kaum muslimin bisa memasuki Mekah secara damai tanpa perang. Di dalam hadis terdapat beberapa penjelasan tentang Umratul Qada. Di antaranya hadis tentang pelaksanaan Umratul Qada yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan Umratul Qada, beliau memasuki Masjidil Haram dan mengerjakan tawaf, lalu sa'i antara Safa dan Marwah. Kemudian beliau tidak menginjak tempat yang bukan miliknya atau tempat tinggal di rumah orang Quraisy, kecuali di rumah Ummu Salamah. Setelah 3 hari, orang-orang Quraisy datang kepada Ali bin Abi Thalib dan berkata, katakanlah kepada temanmu, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar keluar dari tempat kami, karena perjanjiannya hanya 3 hari. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun keluar dari kota Mekah. Hadis ini menjelaskan juga bahwa Rasulullah menjalankan umrah sesuai perjanjian, tinggal di Mekah hanya 3 hari saja. Kemudian keluar tepat waktu setelah diminta oleh orang-orang Quraisy. Hal ini menunjukkan ketaatan Rasulullah SAW kepada perjanjian yang telah disepakatinya, meskipun sebenarnya Rasulullah SAW bersama kaum muslimin pada saat itu sudah memiliki kekuatan yang besar. Diriwayatkan juga oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya datang untuk Umratul Qada, orang-orang musyrik berkata, besok akan datang kepada kalian kaum yang telah dilemahkan oleh demam Yatrib atau Madinah. Maka Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk berlari kecil atau ramal dalam 3 putaran pertama pada saat menjalankan ibadah tawaf. Penjelasan dari hadis ini, ramal berarti berlari kecil saat tawaf. Pertama kali dilakukan di Umratul Qada untuk menunjukkan bahwa kaum muslimin kuat dan sehat, tidak lemah seperti yang dikatakan oleh kaum Quraisy tersebut. Sunnah ini masih dipraktikkan hingga sekarang dalam tawaf umrah dan tawaf kudum saat tiba di Mekah. Jamaah yang dirahmati Allah, Al-Quran mengabadikan peristiwa ini dalam surat Al-Fat sebagai bukti janji Allah bahwa kaum muslimin akan bisa memasuki Mekah setelah perjanjian Hudaybiyah.
rangkaian ibadah ketaatan pada perjanjian dan strategi dakwah yang dilakukan Rasulullah SAW dalam Umratul Qada. Dan Umratul Qada ini menjadi bukti kemenangan moral bagi Islam dan langkah awal menuju Fatu Mekah atau penaklukan Mekah di kemudian hari. Beberapa hal yang dapat kita ketahui dari peristiwa ini, bahwa akhirnya kaum muslimin dengan segala perjuangannya yang tidak kenal lelah, terus satu demi satu, rintangan demi rintangan dilaluinya dengan ketaatan kepada Rasulnya Rasulullah SAW dan meyakini Islam adalah agama yang benar, maka kaum muslimin sudah mulai menikmati hasilnya dengan memulainya dakwah Islam ke seluruh penjuru jazirah Arab pada saat itu. Kaum muslimin dengan adanya perjanjian Hudaybiyah tadi secara tidak sadar membuka peluang yang seluas-luasnya untuk bisa berdakwah tanpa rintangan siapapun. Kabilah-kabilah yang selama ini mengganggu terus berhubungan dengan kaum Quraisy, mengadakan perlawanan dan berusaha untuk menyerang Madinah satu demi satu, mulai menjadi pendukung kaum muslimin dengan masuknya mereka memeluk agama Islam. Jamaah yang dirahmati Allah, mungkin pada pagi hari ini terkait dengan Umratul Qada ini kami cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat dan menjadi menambah pengetahuan bagi kita semua, bahwa dulu mungkin kita nggak tahu ya kenapa kok kalau tawaf kudum itu lari-lari seperti itu, kemudian kok kain ihramnya disingkap gitu ya. Ternyata adalah latar belakangnya seperti itu, dan sekarang menjadi syariat yang kita mematuhinya untuk dan melaksanakannya ketika kita melaksanakan tawaf kudum. Itu saja barangkali yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Mungkin ada koreksi dari para jamaah atau tambahan terkait dengan ibadah umroh khususnya dan Umratul Qada yang kita bahas pada pagi hari ini. Kami persilakan. Selamanya waktunya 50 menit. Isyraqnya kan baru 3 menit.
Kalau saat ini Bir Ali itu udah enak ya. Saat ini Bir Ali itu sudah masjidnya udah besar. Kemudian kalau mau mandi juga udah disediakan tempat mandi, tempat ganti pakaian. Kalau dulu saya waktu tahun 2015 itu mau sholat aja susah, masih susah. Ganti kain ihram itu ngumpet-ngumpet aja di balik-balik pintu gitu. Sekarang udah ditempatkan, udah khusus ganti pakaian, tempat mandi, dan air juga memang di sana berlimpah. Kemudian pohon kurma yang ada di depan masjid, waduh buahnya juga udah, kalau bulan-bulan April, Mei, Juni itu udah buahnya udah mulai mateng. Mungkin sekarang udah lagi musim, malah musim, jadi lebih ini lagi, buahnya lebih lebat lagi. Dan perjalanan dari Bir Ali ke Makkah itu dengan bus, sekarang kalau dulu mah naik unta nggak bisa kebayang ya berapa hari itu, 10 hari itu, 450 km. Nah, sekarang naik kalau bus itu sekitar 6 jam, naik kereta berapa jam? 2 jam ya? 2 jam setengah ya? Ya lebih mudah karena kereta cepat. Jadi lumayan lah perjalanannya. Kalau dulu belum ada tol. Sekarang 450 km dengan bus, ya kadang-kadang busnya terseok-seok juga, kena ngantuk gitu kan supirnya. Jadi itulah perjuangan kaum muslimin untuk menunjukkan bahwa Islam itu memang salah agama yang satu-satunya diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita lihat di dalam ayat berikutnya ya. Di dalam surat Al-Fath ayat 28 juga dijelaskan bahwa ditegaskan kebenaran Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul yang diutus oleh Allah kepada manusia dengan menyatakan bahwa dia adalah Rasul Allah yang diutus untuk bawa petunjuk dan agama Islam sebagai penyempurna terhadap agama-agama dan syariat yang telah dibawa oleh para Rasul sebelumnya, menyatakan kesalahan dan kekeliruan akidah-akidah agama dan kepercayaan yang dianut manusia yang tidak berdasarkan agama, dan untuk menetapkan hukum-hukum yang berlaku bagi manusia sesuai dengan perkembangan zaman, perbedaan keadaan dan tempat. Hal ini juga berarti dengan datangnya agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW, maka agama-agama yang lain tidak diakui lagi sebagai agama yang sah di sisi Allah. Karena tadi inna dina indallahil Islam. Pada akhir ayat ini dinyatakan bahwa semua yang dijanjikan Allah kepada Rasulnya dan kaum muslimin itu pasti terjadi dan tidak ada satupun yang dapat menghalangi terjadinya. Jadi
Perjanjian Hudaybiyah ini adalah pintu gerbang, sesungguhnya pintu gerbang kemenangan kaum muslimin untuk berkembang menjadi agama yang paling besar penganutnya, dan mudah-mudahan saja juga menjadi agama yang besar yang memiliki kekuatan yang besar. Di antara kekuatan-kekuatan lainnya adalah kekuatan yang paling besar, sebagaimana yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tambahan? Enggak ada? Baik, karena tidak ada lagi tambahan, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan atas segala kehilapan dan kekurangan dalam penyampaian pada pagi hari ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.